Tahun 732 Masehi, di kaki Gunung Merapi, berdiri sebuah kerajaan besar yang menjadi pusat peradaban di Nusantara. Namun, apa yang membuat kerajaan ini berbeda? Dan mengapa jejaknya seolah terkubur oleh waktu? Untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali ke masa yang lebih jauh, ke misteri yang jarang diungkap dalam sejarah. Di zaman modern, Yogyakarta dan Jawa Tengah dikenal sebagai pusat kebudayaan dan spiritualitas. Candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan berdiri megah sebagai warisan masa lalu. Tetapi ada misteri besar di sini, siapa sebenarnya yang membangun candi-candi ini? Dan untuk tujuan apa? Bukti menunjukkan bahwa teknologi yang digunakan dalam pembangunan candi jauh melampaui kemampuan manusia pada abad ke-8. Namun, misteri ini tidak berakhir di situ. Sebuah prasasti kuno, Prasasti Canggal, yang ditemukan di Gunung Wukir, menceritakan kisah Raja Sanjaya, pendiri kerajaan Mataram kuno. Menurut prasasti ini, Sanjaya membangun kerajaannya di atas tanah yang subur, dikelilingi oleh gunung-gunung yang dianggap sebagai perwujudan dewa. Tetapi, ada sesuatu yang tidak tercatat di prasasti tersebut, peradaban ini tumbuh dari kehancuran sebelumnya. Berabad-abad sebelum Mataram kuno berdiri, masyarakat Jawa telah hidup di bawah bayang-bayang letusan dahsyat Gunung Merapi. Letusan ini tidak hanya menghancurkan, tetapi juga mengubur bukti peradaban awal yang lebih maju. Penemuan terbaru di situs Liangan, Jawa Tengah, mengungkapkan jejak desa kuno yang terkubur abu vulkanik. Desa ini memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, termasuk tempat tinggal, area penyimpanan, dan sistem pengairan. Tetapi bagaimana masyarakat ini bisa bertahan dari bencana alam yang begitu besar? Jawabannya masih menjadi teka-teki. Penemuan lain di situs Borobudur semakin memperdalam misteri ini. Beberapa arkeolog percaya bahwa Borobudur sebenarnya dibangun di atas sisa-sisa peradaban yang jauh lebih tua. Ketika fondasi Borobudur diperiksa, ditemukan struktur lain yang lebih sederhana, seolah-olah candi ini adalah lapisan kedua dari sesuatu yang lebih besar. Apakah ini bukti bahwa nenek moyang suku Jawa sudah memiliki kemampuan teknik tinggi jauh sebelum era Sanjaya? Lebih mengejutkan lagi, ada spekulasi bahwa relief Borobudur tidak hanya menceritakan kisah spiritual, tetapi juga menyimpan petunjuk tentang teknologi masa lalu. Salah satu relief menunjukkan sesuatu yang menyerupai perahu besar dengan detail yang tidak biasa, mengindikasikan kemungkinan adanya hubungan antara Nusantara dan peradaban lain melalui jalur maritim. Apakah ini berarti leluhur suku Jawa adalah pelaut yang berpengaruh secara global? Misteri peradaban kuno suku Jawa mengajarkan kita tentang kekuatan manusia untuk bangkit dari kehancuran. Dari abu letusan Merapi, lahirlah kerajaan besar yang melahirkan karya monumental seperti Borobudur. Tetapi, apa yang membuat kisah ini lebih bermakna adalah pengingat bahwa jejak sejarah seringkali tersembunyi di balik lapisan waktu. Apa yang kita lihat hari ini hanyalah sebagian kecil dari cerita besar yang pernah ada. Pertanyaannya, berapa banyak lagi rahasia yang terkubur di bawah tanah Jawa? Dan apakah kita sudah siap menerima fakta bahwa peradaban kuno ini mungkin lebih maju daripada yang pernah kita bayangkan? Jejak sejarah ini bukan hanya cerita masa lalu. Ini adalah cermin, mengingatkan kita bahwa dari kehancuran selalu ada harapan untuk membangun sesuatu yang lebih besar.